Adik-adikku sekalian, ibu-ibuku yang kucintai, bapak-bapakku yang saya hormati, kalau kalian mau baik Kabupaten Bengkalis, kalian mau baik Republik Indonesia, berhentilah terima uang pilkada. Oi, oi, ada yang terima uang pilkada kemarin? Tidak ada. Kalian yang terima uang pilkada sekarang kok kaya enggak? Kok kaya? Enggak, tetap aja miskin. Kalian yang tidak terima uang pilkada kemarin, kalian miskin? Tidak juga. Maka yang pasti kalian yang makan uang pilkada sudah ada darah dagingmu uang haram. Tolong kalian umat Islam, kita di Indonesia mayoritas Islam. Jadi kalau kalian diterima sogo, kalian mau terima uang pilkada, maka orang Islam yang paling rugi di Indonesia. Maka berhentilah kalian terima uang pilkada. Kalau mereka datang tim sukses, datang mau kasih kau duit, bilang saja, mohon maaf, saya miskin, tapi saya mau negara ini baik. Saya mau kabupaten ini baik. Kalau bukan saya yang terima kebaikannya, paling tidak anakku nanti yang baik, karena memilih pemimpin yang bagus agamanya. Allahu Akbar, tapi kau terima duit. Mana ceritanya cilaka? Ya, oi. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Kalian pegawai negeri yang jadi pegawai karena kau nyogok. Lebih baik kau jadi pegawai honor seumur hidup daripada kau makan uang sogo. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di Bengkalis? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Wa khalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kalian, orang-orang yang beriman, kalian yang mengaku beriman kepada Allah. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Ini politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, biar tidak diundang datang juga. Pakai serban, pakai songkok, pakai gamis, dia gantung fotonya, kepalanya dibawa. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Begitu terpilih, tidak pernah lihat masjid. Hancur juga ini. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat di depanmu. Musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan ternyata saya ceramah seperti ini, banyak juga setan berkeliaran di tempat ini. Setannya bukan pocong, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Anak muda yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Ibu Bupati, Ibu Haja Kasmarni Esos MMP, beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Bagus Santoso, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Pak Camat, apa lagi? Ya semualah kita hormati semua, ya kan?
Nah, kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, tidak masuk akal, dan kejadian itu hanya sekali sepanjang dunia ini. Apa kejadian spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut lagi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis take off naik ke langit pertama sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha ke Mustawa. Dari Mustawa ke Sabaha. Berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Kenapa peristiwa ini luar biasa? Karena perjalanannya sangat jauh. Jauh sekali, waktunya ringkas. Hukum fisika mengajarkan makin jauh jarak kau tempuh, makin lama waktu yang kau butuhkan. Tapi perjalanan Isra Mi'raj, jauh perjalanannya, waktunya sangat ringkas. Dalam ayat dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Namanya satu malam dari maghrib sampai subuh. Tapi lailam sepertiga, seperempat, sebagian malam saja. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi kumpulkan orang-orang Mekah. Beliau cerita kepada orang Mekah. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia pembohong. Kenapa pembohong? Mana bisa? Tadi malam katanya dari Masjidil Aqsa, sekarang sudah ada di sini. Tidak masuk akal mereka. Kenapa? Waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan perginya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan maunya Muhammad. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Muhammad, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak ayat yang kita dengar tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang disebut memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Saya kasih contoh. Saya diundang Pemda Kabupaten Bengkalis. Karena saya diundang sama Ibu Bupati, maka seluruh perjalanan saya siapa yang tanggung? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Bupati. Kalau saya mau beli pesawat, tiket. Masa kau undang saya ceramah, saya lagi yang tanggung tiket? Pret. Hah? Mulai dari tiket, PP, transportasi darat, hotel, nginap, makan, belum. Tentu siapa yang tanggung? Ya mengundang. Karena saya undangan. Begitu juga Isra Mi'raj. Karena Allah yang undang, maka semua keperluan perjalanan Allah yang tanggung. Saya kasih contoh sederhana, tidak masuk akal tapi terjadi. Beberapa hari yang lalu, saya diundang salah seorang pengusaha di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Khutbah Jumat. Saya dijemput jam 8 pagi. Jam 9 saya tinggalkan Makassar, naik pesawat sampai di Batu Licin sebelum jam 10. Cerita-cerita dengan yang undang, masuk khutbah Jumat jam 12 lewat. Selesai khutbah Jumat tambah kultum sedikit, 1:30 santap siang. Lewat jam 2 balik lagi ke Makassar. Sebelum jam 4 sudah tiba lagi di Makassar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Ketika ku gantung baju di rumah, keluarlah itu semut yang bersembunyi di kantong. Dan dia berpidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut,
Baru saja saya pulang dari Kalimantan Selatan, Batu Licin. Dia bilang, semut yang ada di kamar, jam berapa kau pergi Mas Bro? Dia bilang, tadi pagi jam 8. Sore ada kau lagi di sini? Dia bilang, iya. Kau lihat saya toh ada di depanmu. Dia bilang, semut yang ada di kamar tidak masuk di akal. Kau bohong. Mana bisa pagi kau pergi, sore kau ada lagi di sini. Baru kau keluar rumah, diinjak kau mobil truk. Tidak bisa kau sampai bandara. Dia bilang, disebut di kantong. Betul yang kau bilang kalau saya jalan. Ini bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustadz Das'ad. Ustadz Das'ad pakai bajunya. Dari rumah ke bandara naik mobil. Dari bandara kemudian naik pesawat ke Kalimantan Selatan. Pulang pun begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul juga saya datang Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Kalau ini semut mau jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, semut numpang di kantong. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. 1. 2. Kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi diperjalankan? Dalam sejarah Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, Isra'nya Nabi. Dulu waktu saya kecil, ibu saya bercerita tentang tahun gajah dengan lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Makassar atau Riau? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Bupati atau Ketua DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu cerita maulid. Tapi kalau Isra Mi'raj lain lagi lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ibu-ibu dulu tidak ada majelis taklimnya, tidak pernah ikut kultum, tapi lagunya mendidik anaknya. Sekarang ibu-ibu 4 baju seragam majelis taklimnya, 4 kali pengajian 1 bulan. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Kau ketawa, nah kau semua pelakunya. Majelis taklim katanya binaan PKK. Olahraga lah dia di depannya suaminya orang, depan kantor bupati. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kau campur-campur dengan suaminya orang. Di depan kantor camat lah, ibu-ibu di depan bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikhlas bersalawat, yang tidak punya anak, Allah bukakan pintu rahim istrinya. Yang banyak utangnya, Allah berikan pertolongan lunas utangnya. Yang hilang minyak gorengnya, segala Allah tertikan. Ibu-ibu tidak usah galau soal minyak goreng. Saya bilang sama istri saya, mamanya cek di rumah, jangan kau pusing soal minyak goreng. Kalau kau mau makan mie goreng, tidak usah kau pergi beli minyak. Beli saja Indomie goreng, ada minyak di dalamnya. Ngapain kau galau? Iya toh? Tahun duka cita.
tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada dua orang yang meninggal tahun yang sama, mencintai Nabi, habis hartanya untuk Nabi, mempertaruhkan jiwanya untuk Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Siapa yang tahu? Ada adik-adik yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada adik-adik yang tahu? Ini. Nah, siapa? Kau. Sini. Nah, sini. Siapa yang meninggal? Hah? Bapakmu aja tidak tahu. Ayo siapa? Saya kasih hadiah. Anak-anak, nah, budak-budak. Siapa? Siapa yang tahu? Ayo, kamu. Siapa namanya pemeran utamanya Power Rangers? Ayo, siapa? Jangan orang tua. Ayo. Siapa? Paceh. Kamu. Ulang. Sini. Jangan malu-malu deh. Pemimpin itu tidak usah malu. Sini kau. Sini. Ayo. Sinilah kau. Ayo mas. Tidak ada. Siapa? Kau sinilah kau. Sini. Wow. Ini pasti orang Bugis. Orang Bugis kau? Orang Bugis toh? Betul, bapaknya orang Bugis. Siapa namanya? Bapaknya Ibu Bupati. Tidak tahu? Lain kali langsung sebut saja sembarang, karena ini orang belum tentu juga dia tahu. Siapa yang meninggal disebut tahun duka cita, sayang? Siapa? Satu. Lupa. Lupa atau memang tidak tahu tadi? Tahu tadi tapi lupa sekarang. Ya baiklah, kau modus juga ya. Sudahlah, kau dapat saja hadiah karena kau sudah terlanjur naik. Sudah, kau dululah sana. Tenang, saya banyak hadiah malam ini. Dua orang meninggal. Siapa? Dan istri beliau Khadijah. Berduka Nabi ditinggal istri beliau. Dukanya bukan beraung-raung, tapi sedih. Sedih ditinggal Khadijah yang habis hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi. Sampai Nabi duka dan bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu istri calon penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu Allah takdirkan lebih dulu meninggal, lalu suamimu menangis, kenapa dulu istriku meninggal? Kenapa bukan tetangga yang tukang gosip? Ya kan? Semakin saya rasanya separuh jiwaku hilang. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidupku. Inilah istriku, meskipun gendut tapi aku sayang, ya Allah. Tutur katanya sopan, selalu senyum, tidak pernah kasar di depan saya. Anakku berhasil gara-gara didikannya. Ibu yakin penghuni sorga itu istri. Ridanya istri dari ridanya suaminya. Kalau suami ridha ketika itu terjadi, ibu dirindukan sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar, dia tutup sambil teriak, "Merdeka!" Itu calon penghuni neraka itu. Nah, ketika ada begitu di sini, katanya orang Melayu itu takut sama istrinya. Kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri yang tidak takut sama kami. Nah, ketika Nabi berduka, Allah hubungi Jibril. Jibril, kau bawa itu Mikail, kau turun ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia lagi duka. Kemana hiburannya? Pantai? Bukan. Ancol? Tidak. Malaysia? Banyak Covid?
Kemana dibawanya? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak bisa bayangkan, ibu bupati besok ngundang bapak ibu dengan hormat. Bupati Kabupaten Bengkalis mengundang kepada ibu Norma Yunita untuk hadir di kantor bupati menerima penghargaan dan foto-foto bersama ibu. Itu foto, itu undangan kau kasih lihat sama-sama tetanggamu. Undangan ibu wakil bupati, undangan bu bupati, senang kita. Saya diundang Yusuf Kalla waktu jadi wapres untuk datang ke istana wapres. Undangan saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihatin sepupumu. Padahal wakil presiden ada pensiunnya. Ini Allah yang undang. Datanglah malaikat Jibril menjemput Nabi. Mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mahasiswaku di Unhas bertanya, Ustadz, kenapa sih mesti ke Masjidil Aqsa? Tujuan Nabi kan Nabi mau naik ke langit. Kenapa mesti lagi ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Mekah langsung ke Masjidil Aqsa, bisa dari Mekah langsung naik ke langit. Kenapa mesti mutar-mutar dulu? Seperti pejabat-pejabat Indonesia suka boros anggaran. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ini kalau ada pejabat begitu di Bengkalis, tenang aja men. Nanti dia mati disuruh jalan-jalan di neraka. Kau jalanlah kau di situ. Untuk apa Nabi diperjalankan? Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Apa tanda-tanda kebesaran yang Allah perlihatkan? Satu, ada orang menanam biji. Begitu dia tanam langsung tumbuh, langsung berbuah. Hebatnya buahnya langsung bisa dipetik. Hebatnya lagi petik buahnya muncul buah baru. Petik lagi muncul buah baru. Tanam langsung panen. Ada kebun sawit begitu di sini? Tanam langsung panen? Ada? Di kampung saya tanam gagal panen. Masya Allah. Sepanjang jalan saya Pak Ibu Bupati, dari bandara sampai ke sini banyak betul kelapa sawit di Sumatera ini. Tapi kenapa hilang minyak ya? Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, tanam langsung panen. Kan ajaib, heran Nabi. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu. Umatmu yang ada di Bengkalis, yang bangun masjid, yang bangun panti asuhan, yang bantu anak yatim, yang memberikan sekolah anak-anak yatim. Mereka itulah yang rajin bersedekah. Subhanallah, Ibu Bupati tadi katakan ada bantuan bagi mereka penghafal Quran disekolahkan sampai kalau mau keluar negeri. Bangun masjid, Allah sudah sediakan lahan itu. Silahkan kau tanam dan tanamnya langsung tumbuh. Siapa mereka? Mereka yang dermawan, mereka yang rajin sedekah. Bapak Ibu mau lihat orang Indonesia dermawannya? Mau lihat dermawannya Indonesia? Tunggu pilkada. Wah, langsung mama. Wane piro. Ayo, saudaraku, sedekahlah. Ibu-ibu, ada yang sampai sekarang sudah kesana kemari dokter tidak sembuh penyakitmu, sedekahlah. Coba, ada yang susah menasehati anaknya, sedekahlah. Karena sedekah itu tolak bala. Tolak bala. Ibu-ibu, ini yang di depan saya mohon maaf. Ibu-ibu yang di depan situ yang banyak emasnya, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu ibu? Anak, istri kedua, kawin lagi lah. Daripada dipakai istri kedua emasmu, lebih baik kau kasih anak yatim piatu. Terancam kau.
Hei, hei. Bu Bupati didengarin istri saya ceramah saya di YouTube. Dia panggil saya, Ustadz. Jadi Ustadz nanti kalau saya meninggal Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang kau duduklah di sini sayangku. Kau dengarlah baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Pak, yang banyak kebun sawitnya, yang banyak hartanya, dan usiamu sudah usia sakaratil maut. Mana ini? Mana ini usia sakaratil maut ini? Ah, ini bapak lah ini satu. Mana lagi? Ah, ini bapaknya. Pak, saudaraku, sedekahlah. Hui. Ada pegawai tidak disenang sama Ibu Bupati, masih ada jalan keluarnya. Apa? Kau tunggu Ibu Bupati selesai 5 tahun, kau merdeka lagi. Ada orang Bengkalis merantau ke Aceh. Ternyata di Aceh cari nafkah tidak menyenangkan buat dia. Ada pilihan, apa? Kau balik lagi ke kampungmu. Ada orang Jawa datang ke Sumatera cari nafkah. Sampai di sini ternyata tidak nyaman buatnya. Dia boleh lagi kembali ke Jawa. Mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Piye sampean? Api-api? Nggih. Tapi demi Allah, ketika kau masuk kubur, senang tidak senang, kau tinggal di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Kau keluar lari satu orang Kabupaten Bengkalis. Tinggallah yang bisa menolongmu ketika kau sudah di kubur. Satu di antaranya sedekahul jariyah, bersedekah. Sedekah. Dua, apalagi lihat Nabi. Nabi melihat ada orang digunting-gunting lidahnya, ditarik, digunting lagi, diperbaiki, digunting lagi. Ya enak kalau gunting sekali langsung mati. Ini dihidupi lagi, digunting lagi, ditarik lagi, digunting lagi, disempurnakan, digunting lagi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa pula itu Jibril? Siapa? Dia cakar-cakar mukanya, dia makan bangkai orang mati di depannya, dia gunting lidahnya. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menceritakan aib dan kekurangan sesamanya muslim. Itu yang banyak. Ibu-ibu pelaku gosip. Ustadz aja digosip. Saya tadi lewat ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Apa dia bilang? Itu juga bajunya waktu di YouTube. Hei, saudaraku, satu sisi medsos yang jelek, satu sisi medsos yang bisa membuat kalian lidahmu digunting-gunting dan kau cakar-cakar mukamu, kau makan bangkai. Apa itu? Grup WhatsApp yang kau gunakan untuk bergosip. Dulu orang bergosip harus tatap muka. Sekarang orang bergosip, satu di Pekanbaru, satu di Bengkalis, satu di Jambi, satu di Dumai. Mereka bergosip, yang digosip orang yang ada di Jakarta. Melalui apa? Grup WhatsApp. Hati-hati kalian yang suka menyebarkan berita kebencian dan bohong gara-gara kau tidak senang Bu Bupati. Bapak ibu yang punya suami dan punya istri, yang sudah pasangan, oh besar hukumannya. Kalau dalam Islam namanya dirajam. Coba, kalau bapak senang sama perempuan segera balik, sama. Bahkan berhubungan suami istri dalam Islam itu ibadah. Bahkan Al-Quran dengan bahasanya yang sangat cantik. Apa? Istrimu adalah sawah ladangmu. Maka datangi dia, silahkan kau datangi dia dari arah mana saja yang engkau suka. Namanya sawah ladang, bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan, silahkan. Mau cangkul dari samping, silahkan. Mau cangkul sambil mundur, boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang. Coba bahasa Quran, baik betul.
Kau peluk dia baru kau sambut lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaannya. Marah-marah suami, kita peluk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Enak tuh. Jangan juga mentang-mentang suamimu sudah muka sakaratil maut, sudah pensiun, kau suruhlah tidur di paha baru kau menyanyi. Bila Israel datang menjemput, salatullah salamullah ala toh. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, salamullah ala Yasin. Apalagi dilihat Nabi. Ada lagi Nabi melihat, bukan melihat, mencium bau harum. Nabi kagum, baru saya cium harum seperti ini. Rasanya seumur hidup saya di dunia belum pernah aku mencium bau harum seperti ini. Nabi takjub dan bertanya, ya Jibril, siapa gerangan itu? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Siapa dia? Ya Jibril. Jibril menjawab, itulah rohnya Masyita. Adik-adik tahu Masyita? Adik-adik tahu Masyita? Tukang sisirnya Fir'aun. Begitu anaknya Fir'aun lagi disisir, sisir rambutnya, jatuh sisirnya. Bayangkan itu Fir'aun begitu pongahnya. Sisir aja untuk sisir anaknya ada khusus. Ada khusus yang menyediakan handuknya kalau mau mandi. Ada yang khusus untuk merapikan rambutnya. Anaknya ada tukang sisirnya, namanya Masyita. Dia sisir Masyita. Tiba-tiba tukang sisirnya Mama Sita disisir anaknya Fir'aun, jatuh sisirnya. Begitu jatuh sisirnya, Masyita berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Didengar sama anaknya Fir'aun. Masyita, apa maksudmu? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudmu? Bapakku kau anggap apa? Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bapakmu raja, Tuhan Allah. Bahaya kau Masyita. Kulapor kau. Silakan. Kau kira saya takut? Enggak. Kulapor sama Ibu Bupati. Di kantor Bupati kan juga banyak yang begini. Suka cari-cari muka. Mau jadi kepala dinas, orang kepala dinas dihasut, Bu. Ada begitu? Ada? Penjilat seperti itu Pak Ibu Bupati, nanti mukanya seperti ular. Itu penjilat. Ada dia Pak. Santai men, Ibu Bupati 5 tahun. Sukses 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai. Jangan kau gantungkan harapan cita-citamu sama manusia. Siap-siap kau kecewa. Bupati baik, tim suksesnya menghasut. Anu bu. Dia hasut sama wakilnya. Masa itu tim suksesnya Bupati sudah dapat, kita belum. Dan biasa itu kontraktor yang begitu. Ada kontraktor hadir di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi SMS-an lah ini penghuni sorga sama penghuni neraka. Dia bilang, Mas bro, bagaimana kabarmu di sorga? Oh nyaman. 1 laki-laki 7 bidadari men. Kamu di neraka, nggak enak, di blender terus. Nggak ada jam istirahat. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi penghuni surga bilang, bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, tenang. Penghuni neraka kan kreatif Pak, cerdas. Gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Kau setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender.
Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek dari neraka. Ini sudah sampai di tengah. Proyek dari neraka dia lihat. Kenapa itu dari surga tidak goyang-goyang proyeknya? Dia belum mulai-mulai, teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kami sudah sampai di tengah ini. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Oh, senyum-senyum anggota DPR. Dia bilang, alhamdulillah kami tidak terlibat. Bapak-bapak pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Masuklah surga penghafal Quran. Begitu sampai dalam surga, dilihatnya, kenapa banyak ini anggota dewan di surga? Di negara saya banyak ditangkap gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat penjaga surga, kenapa banyak anggota dewan di sini? Kata penjaga surga, "Nggak usah ribut. Ini cuma reses. Dia cuma sebentar lagi dia balik ke tempatnya." Nah, apa kejadiannya Masyitah? Dilapor sama Fir'aun. Sidang dengan tersangka Masyitah. Saudara Masyitah, menurut pengakuan anak saya, kamu meyakini ada Tuhan selain aku, Fir'aun, ya? Berani betul kau? Ya memang saya dari dulu berani. Kau hukum kau? Silakan. Kau pikir saya takut? Enggak. Masyitah, kalau kau tidak mau ubah itu pikiranmu, pendapatmu, keyakinanmu, saya bakar, saya rebus kamu. Silakan. Baik, sebelum engkau, anakmu dulu. Ambil anaknya. Direbus hidup-hidup, Pak. Bayangkan itu bagaimana besarnya itu kuali. Direbus. Begitu masuk anaknya. Apa kata Fir'aun? Masyitah, ibu macam apa kau? Masa kau tidak sayang sama anakmu? Kau biarkan anakmu direbus hidup-hidup. Apa kata Masyitah? Fir'aun. Jangan kau ajari saya soal cinta kepada anak. Tidak mungkin aku tidak cinta kepada anakku. Dia dalam rahimku 9 bulan. Kulahirkan antara hidup dan mati. Kubesarkan dia. Tidak mungkin aku tidak cinta kepada anakku, Fir'aun. Tapi ingat, cintaku kepada anakku tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Fir'aun belum juga menyerah. Masyitah, bukan cuma anakmu, suaminya seret masuk. Apa kata Masyitah? Sayangku, kau tahu aku sangat mencintaimu, tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my darling. Masuk direbus. Terakhir kata Fir'aun, Masyitah, kalau kau tidak mengubah itu, kamu satpol. Kalau ada satpol, seret. Bukan satpol PP. Ada lebih hebat dari satpol, satpam. Dia bilang sama saya, satpam, Ustadz, selama baju kami ini seperti polisi, terangkap derajat kami, Ustadz. Kami alhamdulillah dikira polisi, Pak Ustadz. Saya bilang, iya, kau rugikan polisi, polisi dikira satpam. Seret dia. Kata Masyitah, tidak usah kau seret saya yang turun. Anaknya, suaminya, Masyitah sendiri rela direbus hidup-hidup oleh Fir'aun demi mempertahankan la ilaha illallah. Maka aneh kalau ada orang yang terusik dan merasa tidak tenang, merasa terganggu ketika ada kalimat tauhid dikumandangkan. Jangan lagi kau salah paham. Ini memang ini suka, ini gaduh ini. Saya tanya kalian, tolong, saya serius, tolong jawab, angkat tangan. Ada yang merasa tidak enak dengan pernyataan tersebut?
Angkat tangan, angkat tangan. Yang merasa azan itu tidak selayaknya diperlakukan seperti itu. Ada? Coba angkat tangan. Ayo, ayo. Berapa orang yang ada di sini tangan? Merasa tidak enak. Oke? Luar biasa kalian. Cinta kepada azan. Tapi saya malu ketika kau tidak datang menjawab panggilan azan. Mau malu ini. Azan kau tidak datang. Mana yang lebih hebat? Kalian merasa terhina ketika kalimat azan dilecehkan. Tapi azan 2 ke 5 kali sehari semalam kau tidak datang di masjid. Itu lebih hebat kamu daripada kau marah-marah. Lebih kau datang ke masjid. Makin dilarang azan kau saja. Tidak ada urusan. Ini kita bangsa Indonesia kan suka sekali gaduh. Ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ustadz azan jam 10 pagi. Hayya 'alas shalah. Heboh satu komplek. Azan apa ini? Duhur bukan? Subuh bukan? Datang berbondong-bondong satu komplek. Dipimpin ketua kompleknya. Apa ketua komplek? Begitu mau dilarang Pak imamnya, Pak Ustadz azan, dia kunci pintu rupanya ini Pak Ustadz. Akhirnya selesai azannya. La ilaha illallah. Banyak orang di luar. Pak Ustadz, Pak Ketua, kenapa? Kau gila ya? Kenapa Pak? Azan apa ini? Kau bikin gaduh satu komplek. Duhur bukan, subuh bukan, azan bukan. Kau gila ya? Andai kau suka bukan penceramah, saya lapor kau di polisi. Kegaduhan. Kenapa memang? Azan apa kau ini? Begini Pak. Saya datang azan subuh, Bapak tidak datang. Saya azan duhur, Bapak juga tidak datang. Saya azan maghrib, Bapak pun tidak muncul. Begitu saya azan jam 10, Bapak datang semua. Siapa yang gila ini? Inilah publik kita kadang-kala begini Pak ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan menyembah selain Allah. Insya Allah kita tidak akan berlaku syirik menyembah patung. Tapi yang saya curiga, kita menyembah kekuasaan, kita menyembah jabatan, kita menyembah harta, kita menyembah popularitas. Sesungguhnya itu bagian daripada kesyirikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Akhirnya sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Nabi naik ke langit pertama. 1, 2, 3 sampai 7. Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Sabah berdialog dengan Allah. Lalu kedengaran sambutan dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terjadi dialog. Itulah tahiyat. Maka bapak ibu ketika sholat, tolong ketika baca tahiyat jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kalian berdialog dengan Sang yang Maha Pencipta. Ada orang tahiyatnya cepat sekali. Tahiyat berkat. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan dikasih goyang-goyang tangannya pak. Saya tanya, kenapa kau cepat-cepat sekali? Tidak sampai 5 menit kau sholat. Kan sudah kuhafal Ustaz. Saya sudah lebih 10 tahun sholat. Dengar. Kalau soal hafal, cukup kau bilang, Allahu Akbar. Bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Salatu salamullah ala toha salatullah ala yasin. Nabi mengajukan proposal. Ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, seperti Dasat Latif, kecil toh. Tadi saya ketemu sama Pak Bagesar, kecil aja orangnya. Pelan-pelan juga bos. Saya memang tidak gagah. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh?
Coba latih ibu-ibu nanti itu. Begitu selesai, selfie Ustaz, ulang Ustaz. Biar kau ulang 7 kali, nah mukamu yang kabur. Nah, ya Allah, umatku pendek-pendek umurnya, kecil-kecil. Kasihlah hadiah buat umat saya. Kata Nabi, baik Muhammad, saya kasih kau hadiah yang tidak pernah dilaksanakan oleh umat sebelummu, yaitu sholat 5 waktu. Terima sholat. Awalnya 50 kali. Karena Nabi berdialog dengan Musa. Kata Musa, terlalu banyak, tidak mungkin umatmu bisa. Dikurangi 5. Naik lagi, kurang lagi 5. Naik turun, setiap naik kurang 5. Terakhir tinggal 5. Kata Musa, masih banyak mas bro. Kata Nabi, wah, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada, sudah aku dapat. Dan sudahlah, sebentar kita urus. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja tinggal 5, masih ada yang salat Jumat saja salatnya. Bagaimana seandainya jadi 50? Tidak adalah waktu jadi ketua DPR. Mau pergi kantor, hayya 'alas shalah. Salat dulu deh. Mau pergi lagi kampanye, mari, hayya 'alal falah. Syukur tinggal 5. Saudaraku, berawal dari kisah tadi disebut tahun duka cita. Nabi lagi bersedih, lagi Nabi berduka, lagi Nabi sedih sekali. Apa yang Allah kasih hadiah? Bukan puasa, bukan haji, bukan perintah zakat, tapi Allah beri hadiah apa? Sholat 5 waktu. Berarti saudaraku yang ada masalah dalam hidupmu, perbaiki sholatmu. Adakah manusia yang tidak ada masalahnya? Nih di depan kita manusia-manusia penuh masalah ini Pak. Benar. Coba, mana ada orang tidak ada masalahnya? Das atlatif. Kau pikir ini Ustadz tidak ada masalahnya? Oh, Bu Bupati, sekarang paling banyak masalah saya apa? Banyak janda-janda yang curhat. Benar Pak, modus mereka. Ustadz, baru suami saya meninggal, maukah Ustadz ya bagi-bagi doa penenang hati supaya saya bisa tenang. Saya kasihlah doa-doa penenang hati dan bacaan-bacaan Quran. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Selalu mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Karena ada begitu, banyak nih muka-muka penuh masalah semua ini. Ada yang takut sama istrinya, ada istrinya yang kurang ngajar. Ada juga suaminya yang selingkuh, ada anaknya narkoba, ada utangnya kiri kanan, ada yang utang online-nya banyak. Penuh masalah. Ketika ada masalah, Allah minta 2. Ista'inu bis-sabri was-salah. Adik-adik remaja, kalian susah dapat kerja, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah, kasih kamu pekerjaan. Kecil. Adik-adik dengar tadi gelarnya Pak Ustadz. Banyak sekali toh. Cari-cari Ustadz di Indonesia yang banyak gelarnya seperti Das Atlatif. Coba. Banyak dokter, tapi cuma 1 dokternya. Saya 2 bos. Dengan disiplin berbeda ilmunya. 1 syariah hukum Islam, 1 komunikasi politik. Berbeda lagi negara tempatnya saya ambil. Bersamaan waktunya. Tidak masuk di akal bagi manusia. Tapi kalau Allah bilang tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa haji? Jangan kau pikir bagaimana caramu haji. Kau dekati saja Allah. Cara dekati Allah, kau perbaiki sholatmu. Ibu-ibu, ada yang suaminya nakal. Tidak usah kau curhat sama tetanggamu. Belum tentu dia kasih kau solusi. Gimana caranya? Kau minta pertolongan Allah dalam sholat hajat. Berdoa. Tidak ku tahu berdoa Ustadz. Tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak ngerti artinya, kau boleh pakai bahasa hatimu. Bahasa Arab dia bilang malaikat apa maksudnya ini ibu? Dia meminta suami setia, nah doa dia baca doa minta hujan. Boleh Pak, boleh bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh bahasa isyarat. Allah sudah tahu apa keluhanmu. Tapi tidak mungkin kau bisa berdoa, tidak mungkin bisa diterima doamu kalau kau tidak sholat. Ada yang bilang mudah kaya, mudah poya-poya,
Tua kaya raya, mati masuk surga. Kok kira ada yang bisa urus kau di surga? Tidak pernah sholat mau masuk surga. Pret. Tidak penting sholat. Yang penting hatimu baik. Siapa ajar kamu? Demi Allah kalian yang tidak sholat, tidak akan ada keselamatan kau dapat dunia akhirat. Bagus sifatnya Ustaz, tidak ada gunanya. Jujur dia Ustaz, bohong. Tuhannya aja dia tipu. Bapak-bapak mau pilih mantu, lihat sholatnya. Biar dia tidak jelas pekerjaannya. Kalau sholatnya baik, insya Allah dia tidak hina itu anaknya. Tapi kalau tidak sholat, jangan percaya. Apa alasanmu tidak mau sholat? Kau bilang, Ustaz, lagi sakit Ustaz. Ya kau sholat sakit lah. Lagi sariawan, ya sholat sariawan. Iya. Allah tahu kau lagi sariawan. Ustaz, saya tidak tahu bacaan Ustaz, saya baru tobat kemarin. Wala tayasu min rauhillah. Kau datang berjamaah di masjid. Asal salat jamaah, kalau imam sudah baca kau diam boleh. Apa lagi? Saya di tengah laut Ustaz. Kau sholat tadi di tengah laut, tapi tidak lihat kiblat Ustaz. Ya kau lihatlah di mana matahari terbenam. Oh di sana terbenam. Kau melihat Allahu Akbar. Tapi perahu goyang Ustaz. Ya sudah, tidak usah juga kau goyang-goyang. Sholat saudaraku, sholat. Seburuk apapun dosa kalian, sebaksiat apapun kau kerjakan, jangan tinggalkan sholat. Sholat kecil buat Allah kasih kita pekerjaan. Perbaiki sholat. Jadi kalau selama ini hidupmu susah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik perhatikan sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau tidak kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Sholat kayak ndak makan Allah. Ada juga yang terlalu semangat Pak. Allahu Akbar. Ada juga sholat sembarang diingat. Allahu Akbar. Tadi uang 500.000. Beli bensin 200. Beli beras 100.000. Mana ini 300. Sami Allah. Mana aku simpan. Kau begini. Kau semua lah itu. Ya. Apalagi kalau berjamaah. Allahu Akbar. Panjang pula Pak Imam. Sepatu susah parkir. Sepatu baru lagi. Sudah hilang. Sudah sendal saya. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku. Pak Imam belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman. Keadaan keuangan masjid. Ya. Saudaraku sholat. Ya. Mereka yang baik akhlaknya. Mereka yang baik puasanya. Tapi tidak sholat. Nanti Allah perlihatkan pahalamu. Semua pahala. Ini pahalamu dasar. Mana kuncinya? Tidak ada. Ya sudah, hapus semua kebaikannya. Ketika orang meninggal, buka itu kitab Durratun Nasihin. Masuklah kita dalam kubur. Kembali semua pengantar. Coba. Yang pertama Allah periksa di kubur, sholat. Ibu pernah merasakan mati lampu? Pernah? Gelisah. Bayangkan Bu, mati lampu Pak. Mati lampu tiba-tiba ada ular masuk di kubur. Ular masuk di rumah. Mati lampunya. Tiba-tiba ada ular masuk. Gelisah kan? Padahal rumah kita masih lebar. Masih bisa lompat ke pagar. Masih bisa minta tolong, ada ular. Tapi demi Allah, masuk di kubur. Lebarnya cuma 1 meter, mungkin 30 cm. Panjangnya paling 1 meter 50 cm. Ditindis tanah. Gelap, bukan lagi 1 tahun, selama-lamanya. Lalu datang Asis Suhuja Al-Uqra. Ular, ekornya 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Dan jenazah berkata, "Man anta, siapa kamu?" "Saya sholatmu yang kau anggap enteng waktu kau hidup." Saudaraku, makna terpenting Isra Mi'raj, sholat. Begitu pengantar pulang, datang malaikat bertanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, sholat berkata, "Kau mundur dasar. Waktu kau hidup kau pelihara saya, sekarang saya jaga kamu." Begitu kata sholat. "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat menjawab, "Allahu Akbar."
Man nabiuka? Siapa nabimu? Salatnya jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau baik salatnya. Kalau tidak baik salatnya, salat ustaz tapi hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Datang malaikat, dia bilang, malaikat sudah lama aku tunggu kau. Kau paling banyak ceritamu. Begitu ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kaget teman, tunggu dulu orang baru datang. Tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak usah banyak kita ingat cerita Isra Mi'raj kali ini. Perbaiki sholat saudaraku. Perbaiki sholat. Biarkan kalian tidak jelas pekerjaan, tapi baik sholatmu. Biarkan tetanggamu menghinamu, tapi kau punya sholat yang baik. Tapi yakin, tidak mungkin Allah hinakan orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Yang jadi masalah, sholat kita anggap enteng. Kita cari dunia, tapi kita jauh yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Saya datang ke Bengkalis. Bu Bupati, saya ada di Bengkalis. Boleh pinjam mobilnya? Boleh Ustaz. Datang, ajudan bawa. Kenapa? Saya kenal baik dengan Ibu Bupati. Ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Ibu Bupati. Tidak pernah kenalan, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar nama. Pak Bu, Ibu Bupati, saya ada di Bengkalis. Bisa pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Ibu Bupati? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia. Tukang tipu. Begitu juga kalian tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, kena COVID. Berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku ya Allah. Saya sudah capek sakit begini. Allah berfirman, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Perbaiki sholat kalian. Saudaraku, awal cerita tadi. Tidak masuk akal Nabi bisa jalan. Apa hadiahnya? Sholat. Orang yang baik sholatnya, tidak ada istilah tidak masuk akal di sisi Allah. Maka kalau Anda mau baik hidup, yang menurut perkiraan tidak masuk akal tapi bisa Anda lakukan, perbaikilah sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ibu Bupati yang mengundang saya datang ke tempat ini. Meskipun untuk datang ke sini Pak sangat, belum. Tunggu dulu bos, jaga sedikit perasaanku. Ya, jauh Pak saya datang untuk dari Makassar ya. Luar biasa perjuangan untuk sampai di sini. Kenapa? Karena kita cinta saudara kita sesama muslim. Saya merasa datang ke sini bukan orang Bugis yang datang di teman-teman Melayu. Bukan saya datang dari Sulawesi ketemu orang-orang Bengkalis, tapi saya datang kepada sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kita simpulkan, as-shalah miftahul jannah. Salat kuncinya surga. As-shalah imanuddin, salat tiangnya agama. As-salatu miftahul khair, salat itu kunci kebaikan. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada salatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka kita hadir di tempat ini agar kita punya kunci kebaikan, kunci surga, tiang agama kita bawa pulang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum